Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tahsin dan tahfidz online yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas atau akan menjelaskan tentang al-lahnu atau lahan. Lahan ini adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Diharapkan ketika kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ini, nantinya kita bisa memperbaiki di mana kesalahan-kesalahannya, dan kemudian kita tidak terjatuh lagi dalam kesalahan tersebut. Lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan lahnul jali atau kesalahan jali, di mana kesalahan jali ini itu adalah kesalahan yang jelas yang diketahui oleh banyak orang, dan kesalahan jali ini dapat merubah makna dari Al-Quran tersebut. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kesalahan jali. Yang pertama yaitu merubah huruf dengan huruf yang lain. Misalnya antara huruf ain dengan hamzah. Karena kita orang-orang ajam atau orang-orang non-Arab, tentunya di sini kesalahan dalam membaca ini atau merubah huruf itu sangat rentan terjadi. Antara huruf ain dengan hamzah, atau huruf sin dengan shin, atau huruf kaf dengan qaf, dan yang lainnya yang insya Allah kita akan bahas pada pembahasan makharijul huruf. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu mengganti harokat. Mengganti harokat juga termasuk kesalahan jali, di mana harokat ini kita salah dalam membacanya. Antara an'amtu dengan an'amta, yang seharusnya dibaca an'amta, tapi kita salah melihatnya sehingga kita membacanya dengan an'amtu misalnya. Maka ini termasuk kesalahan jali, dan maknanya tentu berubah. Antara an'amta yang aku berikan nikmat dengan an'amtu yang aku berikan nikmat. Yang ketiga yang termasuk kesalahan jali adalah menambahkan huruf yang lain dalam kalimat atau bacaan Al-Quran. Tapi ini jarang terjadi, kecuali ketika kita teledor dalam membaca Al-Quran. Yang keempat yang termasuk kesalahan jali adalah menambahkan atau menghilangkan tasydid. Ini sering terjadi, terutama pada surat Al-Fatihah. Di sana sering kita temui orang-orang membacanya maliki yaumiddin, di mana pada kata maliki di sana seharusnya dibaca maliki, karena tidak ada tasydid pada huruf kaf. Atau pada kata iyyaka na'budu wa iya, di sana pada huruf wawu tidak ada tasydid tapi ditambahkan dengan tasydid. Atau menghilangkannya, yakni pada ayat iyyaka seharusnya dibaca iyyaka. Karena ketika kita menghilangkan tasydidnya, maka maknanya akan berbeda atau berubah. Nah, yang terakhir yang termasuk kesalahan jali yaitu memanjangkan yang seharusnya pendek atau sebaliknya. Misalnya pada kata
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanya yang seharusnya panjang, tapi kita pendekkan menjadi alamin. Ini juga termasuk kesalahan jali. Inilah beberapa kesalahan jali yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pembacaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, lahan yang kedua disebut dengan lahnul khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mutqin dalam membaca Al-Quran. Kesalahan khafi ini dapat mengurangi kesempurnaan bacaan Al-Quran. Yang pertama, yang termasuk kesalahan khafi atau lahnul khafi adalah tidak menyempurnakan harokat, baik itu harokat dhammah, fathah maupun kasroh. Bagaimana cara menyempurnakan harokat? Yaitu apabila harokat dhammah, hendaknya kita memonyongkan mulut kita dengan u. Misalnya pada kata u. Kemudian pada harokat fathah kita buka mulut kita dengan a. Dan ketika pada harokat kasroh, maka rahang bawah kita agak dimundurkan menjadi i. A, I, U. Ini cara menyempurnakan harokat. Ini yang pertama yang termasuk kesalahan khafi. Yang kedua, menambahkan atau menghilangkan qalqalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya huruf qalqalah hanya ada 5, yaitu qad, mujaddin. Qad tu qa, huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini itu harus dipantulkan, dikolkolahkan. Nah, seringkali kita menemukan ada beberapa huruf yang selain huruf yang 5 ini tetapi dikolkolahkan. Misalnya pada huruf lam, pada ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, kita sering mendengarkan bacaan alhamdu seperti itu. Itu termasuk kesalahan khafi dan contoh-contoh yang lainnya. Yang ketiga, yang termasuk kesalahan khafi dalam membaca adalah mengurangi atau melebihkan gunnah. Misalnya kita membaca gunnah terlalu lama yang seharusnya hanya dibaca dengan 2 harokat, tapi kita membacanya dengan amma yatasaalun. Amma, lihat di sana harokatnya berlebih atau tidak kita tahan. Amma yatasaalun. Nah, ini termasuk kesalahan khafi. Yang terakhir, yang termasuk kesalahan khafi adalah melebihkan kadar mad. Melebihkan kadar mad pada hukum-hukum mad yang dipanjangkan, seperti misalnya yang sering kita temui pada surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat terakhir dengan dilakukan waladdallin. Afwan, misalnya pada ayat terakhir ini dengan dilakukan waladdallin seperti ini, maka ini kadarnya berlebih yang seharusnya dibaca dengan 6 harokat. Dan mikdar 6 harokat ini adalah seperti pada kata ya Musa, ini termasuk 6 harokat. Ya 2 harokat, mu 2 harokat, dan sanya 2 harokat. Nah, inilah beberapa kesalahan atau lahan dalam membaca Al-Quran yang insya Allah pada pembelajaran kita ini nantinya kita akan mencoba membahas satu persatu dari kesalahan ini dan bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Syukran ala husni timamikum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.